Halo, welcome lagi di Drink on Drunk dengan Bobby Korputih. Hari ini gue akan menjawab lagi beberapa pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan yang unik-unik dan lumayan seru ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, pilih minuman buat mabok yang enak. Terus kedua, eh, minuman produk Indonesia itu yang benar-benar murni dan original tanpa ada penambahan atau perasa. Dan yang ketiga adalah posisi bangsa Indonesia sekarang tuh di mata dunia internasional mengenai produk minuman tuh gimana sih ya. Nah, gue sedang banget dengan pertanyaan ketiga karena ini sangat ngedevelop atau sangat ngebangun banget buat kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai produk yang sudah bisa dibikin secara langsung atau dibikin langsung oleh bangsa Indonesia tanpa harus ada campur tangan dari luar negeri ya, atau bahan atau produk-produk impor yang lain ya. Jadi pertama gua mau ngebahas mengenai minuman yang enak buat mabok apa sih ya. Sorry, gue bukannya nggak mau ngejawab atau ngasih option minuman yang enak buat mabok apa. Cuma menurut gue, biarpun gue suka ngetes wine, gue suka coba whisky, bir dan lain-lain, tapi gue tetap usaha jangan sampai mabok ya. Karena menurut gue minuman alkohol itu dinikmatin occasionally ya, dinikmatin sesuai dengan acara atau event-event tertentu dan bukan hanya untuk mabok aja ya. Jadi kita tetap harus ngebatasin badan kita supaya jangan sampai keracunan alkohol ya. Jangan sampai jadi alkohol toksik lah ya. Jadi lo terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, nah akhirnya merusak badan lo sendiri. Ya gue tetap sarankan minumlah secara bijaksana. Jangan minum itu untuk mabok ya. Tapi kembali ke kalian masing-masing, kalau semua, kalau lo emang enjoy minuman untuk buat mabok terserah. Cuman menurut gue setiap nikmatin alkohol harus mabok sih aneh ya, karena sayang. Maksudnya gue itu mempelajari minuman dan ngadain channel ini sebenarnya untuk mengedukasi supaya kita jangan mudah dibohongin orang atau kita terlalu gampang untuk nikmatin minuman beralkohol tapi menyalahgunakan ya. Menurut gue itu sangat sensitif dan kita sebagai penikmat minuman janganlah sampai merusak, karena segala sesuatu, kembali lagi, segala sesuatu yang dikonsumsi berlebihan itu tidak baik ya. Oke. Terus yang kedua, gue yang kedua juga kepengen ngasih sedikit saran mengenai minuman ya, terutama produk-produk lokal. Nah, memang produk lokal banyak jenisnya ya, kayak arak Bali lah, ciu lah, Sopi, Lapen atau apapun itu yang dibikin secara tradisional di daerah masing-masing ya. Itu memang mereka merupakan budaya ya, mereka punya kebiasaan untuk minum dari minuman lokal, minuman daerah masing-masing ya. Kalau ada orang bilang lu jangan sok minuman import lah segala macam, no, gue pernah nyoba minuman-minuman tradisional. Memang ada yang bisa gue terima, ada yang nggak bisa gue terima, dan perut gue nggak kuat. Kenapa gue coba minuman-minuman dari import, bahkan sekarang gue lagi pelajarin semuanya karena historinya ya. Kenapa orang dari Sulawesi ya mereka kuat minum arak, kuat minum cap tikus? Karena itu budaya mereka ya. Untuk orang yang misalnya belum terbiasa, nah seperti gue terbiasa minuman tradisional, gue pasti akan nggak kuat dan gue akan sakit ya. Nah tapi sekarang minuman lokal udah banyak yang di-develop, udah banyak yang menggunakan teknologi maju sehingga mudah untuk dikonsumsi tapi tidak berlebihan ya. Nah jadi
banyak kok minuman kita yang udah banyak dibikin langsung di dalam negeri ya, bahkan whisky pun ada, rum juga ada, wine juga ada ya. Dan gue rasa kualitasnya pun udah bisa bersaing dengan kualitas standar internasional ya. Nanti kita akan lihat beberapa contoh-contoh minuman yang sudah dibikin di Indonesia ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap kita akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga, ada yang direct message ke gue via Instagram, via email, atau juga di beberapa komen yang nanyain, Om, kalau posisi kita sebagai negara yang bisa membuat minuman, itu di mata dunia internasional nih kita di posisi mana sih ya. Tapi kalau di posisi mananya gue belum bisa pastiin karena tergantung dari minumannya ya. Apakah itu whisky atau wine atau bir ya. Menurut gue bir kita udah mumpuni banget karena kita banyak sekali bir-bir yang sudah bisa diproduksi secara lokal atau dalam negeri ya. Banyak orang mikir, wah produksi lokal is bad words, enggak lah. Maksudnya lokal di sini ya kita udah bisa produksi langsung dalam negeri ya. Banyak kok bir ya, kayak contohnya kayak Pros, Singaraja, Konik, Kattenberg ya. Itu udah bisa diproduksi di Indonesia. Nah, untuk minuman kayak rum, whisky juga sudah banyak dibikin di Indonesia. Bahkan wine juga sudah menjadi salah satu pionir ya. Nah, kalau posisi mana atau posisi berapa, kita ngomongin soal wine. Wine ini sekarang selain Old World sama New World, ada lagi namanya New Latitude ya. New Latitude wine ya. Di antaranya itu termasuk kita di dalamnya ya. Yang terkenal itu ada Thailand, Vietnam, ya, India ya, dan Indonesia ya. Indonesia nih sebenarnya sudah banyak dapat penghargaan di luar negeri yang bisa memproduksi wine secara standar internasional ya. Dan baik itu dari segi rasa, kualitas, kemasan, branding ya, itu udah sekarang Indonesia tuh udah top banget ya. Dan gue personally di tempat gue kerja sekarang pun di toko-toko liquor shop yang sekarang gue bekerja, banyak kok orang-orang baik itu dari orang Indonesia sendiri bahkan foreigners yang milih wine yang dibikin dari Indonesia ya. Jadi mereka tuh udah tahu taste-nya, dan kita pun juga udah ngedevelop terus, improve terus gimana sih untuk bisa compete dengan produk-produk standar internasional ya. Jadi kalau dibilang New Latitude Wine ya, di Thailand mereka udah bisa mereka mempunyai prestasi yang bagus di dalam pengembangan grape Cabernet Sauvignon. Di India mereka sekarang masih mendevelop jenis grape Sangiovese ya. Terus di Vietnam juga mereka banyak menanam anggur jenis Cabernet Sauvignon ya. Dan kita juga banyak ngembangin produk-produk improve dengan anggur-anggur yang sekarang lagi di-develop. Jadi maksud gue, kalau di posisi mana dalam dunia wine, gue yakin untuk New Latitude kita udah masuk ke dalam 10 besar ya. Gue rasa mungkin 5 besar karena kita bisa compete dengan negara-negara yang tadi gue sebutin ya. Dan wine kita pun nggak main-main ya. Kenapa maksudnya di sini kita nggak ada penambahan essence atau karena masih banyak negara-negara yang memproduksi wine, mereka mass product yang secara tujuannya hanya untuk komersil, mereka masih menggunakan essence. Bahkan wine import pun yang notabene negara yang gede memproduksi wine pun masih menambahkan essence
di dalam produk mereka. Nah, kita sendiri, wah, udah maju banget. Untuk produk-produk wine Indonesia, gue yakin kita udah bisa compete secara ketat dengan produk-produk luar negeri lainnya. Ya, ini kita di luar kita ngomongin wine premium loh. Ini kita ngomongin wine-wine yang biasa daily drinking. Oke? Mungkin di video-video gue sebelumnya banyak gue membahas beberapa wine yang dibikin di Indonesia, terutama di Bali. Ya, itu pun mereka kualitasnya pun, stylenya pun udah seperti wine-wine import dari luar negeri. Ya, jadi menurut gue kalau ditanya wine Indonesia, damn I love Indonesia gitu loh. Jadi itulah dia ya, di posisi di mana produk-produk lokal itu, terutama wine, di mata dunia internasional. Ya. Kalian pun ya, para wine lovers, whiskey lovers, beer lovers, ya, atau minuman apapun yang memang menjadi favorit kalian, jangan malu mencoba produk Indonesia. Ya, kalian bisa compare. Jangan mau tertipu dengan brand atau merek dari luar negeri yang sebenarnya banyak sudah diproduksi di dalam negeri. Ya, karena orang luar pun begitu. Saat mereka datang ke Indonesia, mereka nggak mau minuman impor. Mereka mau coba minuman yang diproduksi di Indonesia. Masa kita sebagai orang Indonesia nggak bangga sih? Ya. Oke, nah itu tadi pertanyaan terakhir mengenai level kita, produk kita di mata internasional. Oke, kalau kalian mau coba lihat produk-produk apa sih yang ada di pasaran sekarang, kalian bisa datang di kedua toko ini nih, ya. Kalian lihat nanti di situ, ya. Nah, di luar itu ada satu lagi nih. Untuk minuman tradisional, nggak usah ditanyain. Negara kita ini terdiri dari berbagai macam pulau, dan setiap pulau itu mempunyai budaya masing-masing. Dan setiap kepulauan dan setiap budaya mereka bisa memproduksi minuman tradisional sendiri, ya. Jadi kalau misalkan kalian traveling, jangan malu untuk coba minuman tradisional. Oke? Minum boleh, mabok jangan. Thank you.